Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad ABD Rosid. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Angkatan 2022 kelas A2. NIM saya adalah sebagai berikut: 226120111043. Tujuan pembuatan video ini adalah berdasarkan tugas UAS semester 2. Tugas UAS semester 2 mata kuliah pendidikan agama 2. Oke. Di sini saya akan membahas peringatan Maulid Nabi tapi dari sudut pandang buku Ahlussunnah wal Jamaah Islam Wasatiyah Tasamu Cinta Damai karya Ahmad Fatih Syuhud. Oke, akan kita buka bedah peringatan Maulid Nabi berdasarkan buku ini. Mohon maaf, saya lupa halamannya. Oke, akan kita mulai. Peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak pernah dilakukan pada era Rasulullah. Juga tidak pernah dilakukan pada era sahabat. Oleh karena itu, ketika ada salah satu golongan ekstrim yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu termasuk bid'ah, maka tidak perlu ragu untuk mengiyakannya. Ibnu Hajar al-Asqalani dengan tegas menyatakan hukum asal dari peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh satupun generasi salaf dari 3 abad pertama. Namun demikian, Ibnu Hajar menambahkan bahwa dalam perayaan Maulid terdapat kebaikan dan keburukannya. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan dan menjauhi keburukannya, maka peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang baik. Untuk awal mula peringatan Maulid Nabi, ada berbagai macam versi mengenai kapan awal mula diadakannya peringatan atau perayaan Maulid Nabi. Al-Mukrizi dalam Al-Khitat menjelaskan bahwa Maulid Nabi mulai tampak dirayakan sejak dinasti Fatimiyah berkuasa di Mesir pada abad ke-4 Hijrah atau abad ke-12 Masehi. Namun Jalaluddin As-Suyuti menerangkan bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi adalah Raja Muzaffar Abu Sa'id Kukburi. Pendapat lain mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi secara resmi. Emang Maulid Nabi ilegal? Pendapat Al-Suyuti ini sama dengan pernyataan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Sementara itu, menurut Abu Syamah, pelopor pertama peringatan Maulid Nabi adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mala, seorang ulama yang terkenal di Mosul, Irak. Al-Mala memperingati Maulid Nabi Muhammad pertama kali di kota Mosul, Irak. Tradisi ini kemudian diikuti oleh muridnya yang menjadi penguasa Irbil, yakni Malik Muzaffar. Kita akan langsung ke pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi. Jalaluddin Al-Suyuti menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah terpuji. Ada yang bertanya, apa hukum peringatan Maulid Nabi pada Rabiul Awal menurut syariah? Apakah terpuji atau tercela? Apakah pelakunya mendapatkan pahala atau tidak? Jawabannya menurut Jalaluddin As-Suyuti adalah sebagai berikut. Bahwa asal peringatan Maulid Nabi berupa berkumpulnya manusia yang membaca Al-Quran dan riwayat kisah-kisah yang terjadi di masa Nabi dan tanda-tanda yang terjadi saat kelahiran Nabi. Lalu disuguhkan buat hadirin hidangan makanan, lalu mereka membubarkan diri tanpa lebih dari itu. Maka ini termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya mendapat pahala karena telah mengagungkan Nabi dan menampakkan
kegembiraan pada kenabiannya, pada kelahirannya maksud saya. Alasan Asyuti menganggap sunnah merayakan Maulid Nabi karena hukum sunnah itu tidak harus terjadi pada era Nabi, tapi bisa karena kias. Menurut Al-Suyuti, hakikat sunnah adalah sesuatu yang dituntut oleh syariah. Oleh karena itu, sunnah itu terkadang berdasarkan nas, teks Quran dan hadis, dan terkadang berdasarkan kias walaupun tidak ada nas. Imam Al-Sakhawi berkata, seandainya tujuannya hanyalah merendahkan setan dan kegembiraan ahli iman, maka itu sudah cukup. Apabila kaum Nasrani menjadikan kelahiran Nabi mereka sebagai perayaan besar, maka umat Islam lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan nabinya. Semoga Allah memberi rahmat pada orang-orang yang menjadikan malam-malam dan hari bulan Rabiul Awal yang berkah ini sebagai perayaan agar menjadi penyembuh bagi orang yang hatinya sakit. Fathullah Al-Banani menyatakan, bid'ah terbaik di zaman kita ini, sebagaimana dikatakan oleh Abu Syamah dan lainnya, adalah perbuatan yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan kelahiran Nabi, berupa sedekah, berbuat baik, menampakkan hiasan dan kegembiraan. Hal itu bersamaan dengan kebaikan pada kaum fakir miskin maksud saya, menunjukkan kecintaan dan pengagungan pada Rasulullah dalam hati pelakunya, dan bersyukur pada Allah atas anugerahnya mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Ya, bisa dikatakan intinya bersyukurlah. Al-Kastalani juga berkata, setelah abad ketiga umat Islam selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad dan melakukan selamatan, bersedekah pada malam harinya dengan berbagai macam sedekah, menampakkan kegembiraan, meningkatkan kebaikan, membaca kisah kelahiran Rasul, dan menampakkan keutamaan yang besar dari berkah Nabi. Ibnu Iyad dalam Rasail Al-Kubrah menyatakan, adapun peringatan Maulid Nabi, hal yang tampak bagiku adalah bahwa ia termasuk dari hari raya umat Islam. Oleh karena itu, segala hal yang dilakukan di dalamnya terkait dengan konsekuensi perayaan seperti adanya kegembiraan dengan menghidupkan lampu menghibur mata dan pendengaran, berhias dengan pakaian yang bagus dan menaiki kendaraan adalah hal yang dibolehkan, yang tidak diingkari oleh satupun ulama dengan dasar kias pada waktu-waktu kegembiraan yang lain. Jadi pengambilan hukumnya itu berdasarkan kias pada waktu-waktu kegembiraan yang lain. Kebaikan dari merayakan Maulid Nabi dengan tujuan memuliakan Rasulullah juga didukung oleh Ibnu Taimiyah. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama yang pendapatnya menjadi panutan kaum Wahabi. Dalam salah satu fatwanya, ia menyatakan mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai acara rutin yang dilakukan oleh sebagian orang akan mendapat pahala. Tentu saja pahala besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya pada Rasulullah. Terkait adanya unsur bid'ah dan penyerupaan dengan kaum Nasrani dalam Maulid Nabi, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun selagi tujuan utamanya adalah pengagungan dan kecintaan pada Rasul, maka pelakunya akan mendapat pahala tentunya. Sebagian manusia mendapat pahala karena merayakan Maulid Nabi, mengadakan suatu hal baru. Ini mungkin meniru kaum Nasrani dalam merayakan kelahiran Nabi Isa, atau karena kecintaan pada Nabi dan mengagukannya. Allah akan memberi pahala atas kecintaan dan ijtihad ini, tidak atas bid'ahnya. Kesimpulan dari penjelasan di atas ialah peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah bid'ah yang baik. Dan menurut Imam Suyuti, hukumnya sunnah berdasarkan pada dalil qiyas, karena menunjukkan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah dan mengagungkan diri Rasulullah, sang pembawa rahmat untuk alam semesta, adalah perbuatan terwujud dan mendapat pahala sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kita akan lanjut kepada alasan penentang Maulid Nabi. Ini merupakan kelompok-kelompok yang menentang dan alasannya juga. Kontroversi tentang status hukum perayaan Maulid Nabi sebenarnya tidak hanya dimulai
sejak semaraknya para penganut Wahabi Salafi dan variannya dalam wacana intelektual di Indonesia. Dalam skala global, kalangan ulama yang terdahulu juga ada yang tidak setuju. Mereka antara lain adalah Ibnu Taimiyah, Al-Syatibi, Tajuddin Al-Fakihani, dan Ibnul Hajj. Pro dan kontra Maulid Nabi. Walaupun dalam salah satu fatwanya Ibnu Taimiyah menyetujui peringatan Maulid Nabi apabila dimaksudkan untuk memuliakan Rasulullah. Namun dalam fatwa lainnya, ulama yang jadi panutan kalangan Wahabi Salafi ini dengan tegas menyatakan menjadikan suatu musim selain musim yang disyariahkan seperti sebagian malam bulan Rabiul Awal yang disebut sebagai Maulid, atau sebagian malam Rajab atau tanggal 18 Zulhijjah, atau awal Jumat bulan Rajab atau tanggal 8 tanggal Syawal yang disebut Lebaran, maka itu semua termasuk bid'ah yang tidak dilakukan oleh kalangan salaf. Generasi salaf tidak mengamalkan hal ini walaupun ada tuntutan untuk itu dan tidak adanya hal yang mencegahnya. Seandainya baik atau unggul, niscaya kalangan salaf lebih berhak melakukannya daripada kita. Karena mereka lebih cinta pada Rasulullah dan lebih memuliakan Nabi daripada kita. Mereka juga lebih memelihara kebaikan. Al-Syatibi memiliki argumen yang kurang lebih sama dengan Ibnu Taimiyah. Dalam Al-I'tisam, ia menyatakan sebagian dari bid'ah munkarah adalah menetapkan cara dan sikap tertentu seperti berzikir dengan cara berkumpul dalam satu suara dan menjadikan hari kelahiran Nabi sebagai perayaan dan lain-lain. Al-Fakihani menyatakan, aku tidak tahu dasar dari peringatan Maulid Nabi ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengemalannya tidak dinukil dari seorang ulama pun yang menjadi panutan dalam agama yang berpegangan pada perilaku ulama terdahulu. Ia adalah bid'ah. Ibnu Hajj menyatakan dalam Al-Madkhal, peringatan Maulid Nabi adalah tambahan dalam agama, bukan termasuk perbuatan generasi salaf. Sedangkan mengikuti salaf itu lebih utama dan lebih wajib daripada menambah niat yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Karena mereka adalah generasi yang paling kuat mengikuti sunnah Rasul dan memuliakannya. Mereka akan bersegera mengikuti sunnah, namun tidak dinukil dari mereka ada yang memperingati Maulid Nabi, sedangkan kita mengikuti mereka. Titik perbedaan pendapat. Ini akan menyebutkan apa sih yang menyebutkan pendapat yang berbeda mengenai Maulid Nabi. Argumen keempat ulama abad pertengahan di atas pada dasarnya sama, yakni bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Para ulama ini mewakili kelompok yang tidak mempercayai adanya kategorisasi bid'ah menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk. Bukan secara kebetulan bahwa dari segi mazhab fikih yang dianut umumnya mereka adalah ulama yang tidak berafiliasi pada mazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah misalnya adalah ulama fikih mazhab Hambali sama dengan mazhab kalangan Wahabi Salafi. Dengan mazhab kalangan Wahabi, sedangkan Al-Syatibi, Al-Fakihani, dan Ibnul Hajj bermazhab Maliki. Ulama mazhab Hambali dan Maliki umumnya tidak mengakui adanya pembagian bid'ah menjadi baik dan buruk. Dan bukan secara kebetulan pula bahwa para ulama mendukung Maulid Nabi adalah berasal dari mereka yang secara fikih bermadhab Syafi'i dan Hanafi dan berakidah Asy'ariyah yang kebanyakan ulamanya setuju dengan pandangan terbaginya bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ibnu Abidin misalnya, seorang ulama madhab Hanafi, menyatakan, ketahuilah bahwa termasuk dari bid'ah terpuji adalah perayaan Maulid Nabi pada bulan saat beliau dilahirkan. Berkumpul untuk mendengarkan kisah Rasulullah, termasuk ibadah terbesar karena adanya mukjizat dan banyaknya sholawat yang dihadiahkan padanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi memiliki dasar yang kuat dari hadis, yakni hadis sahih riwayat muttafaqun alaih bahwa Nabi Muhammad pernah berkunjung
ke kota Madinah. Kemudian di sana Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Lalu Nabi menanyakan perihal puasa tersebut. Mereka menjawab bahwa Asyura adalah hari ditenggelamnya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa. Maka kami berpuasa pada hari Asyura untuk berterima kasih, dalam kurung bersyukur kepada Allah maksudnya. Nabi Muhammad lalu bersabda, kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian semua. Maka bisa diambil kesimpulan dari hadis di atas untuk bersyukur atas segala anugerah yang dikaruniakan oleh Allah di hari tertentu, seperti pemberian nikmat atau tertolaknya bahaya atau siksa. Dan hal tersebut selalu terulang setiap tahun. Sedangkan bersyukur kepada Allah bisa hasil dengan berbagai bentuk ibadah seperti sujud, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Adakah nikmat yang lebih besar daripada kelahiran Nabi yang sang pembawa rahmat? Kita lihat dari mazhab Syafi'i. Dalam buku ini mazhab Syafi'i disebutkan terbuka dan akomodatif pada hal baru. Kalau kita akan berlanjut pada mazhab Syafi'i yang sifatnya itu terbuka dan akomodatif pada hal baru. Kalau ulama mazhab Syafi'i terkesan lebih terbuka dan lebih fleksibel, kawan-kawan, dalam menyikapi hal yang baru. Itu karena sikap luwes ini dipelopori langsung oleh Imam Syafi'i itu sendiri, pendiri mazhab Syafi'i. Ini tidak terjadi dalam mazhab lain. Dalam salah satu fatwanya, Imam Syafi'i dengan tegas menyatakan bid'ah itu ada dua. Terpuji dan tercela. Yang sesuai dengan sunnah itu terpuji. Yang berlawanan dengan sunnah itu tentu saja menurut Imam Syafi'i tercela. Al-Baihaqi meriwayatkan ucapan Imam Syafi'i yang lain dalam Manaqib Syafi'i, di mana Imam Syafi'i berkata, perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar, atau ijma' maka termasuk bid'ah sesat. Sedangkan perkara baru yang baik yang tidak berlawanan dengan hal tersebut maka tidak tercela. Pandangan Imam Syafi'i tentang pembagian bid'ah ini didukung penuh oleh para ulama atas mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Al-Iz Ibnu Abdissalam dan lainnya. Adanya konsep kategorisasi bid'ah menjadi baik dan buruk ini telah memberi kontribusi sangat penting pada sikap toleransi umat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i tentunya. Dan itu dapat dibandingkan dengan sebagian kelompok Islam Indonesia yang lain yang tidak bermazhab Syafi'i, yang umumnya lebih kaku, bahkan cenderung ekstrim dalam menyikapi hal baru. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia sangat beruntung karena masuknya Islam ke Indonesia di bawah oleh para ulama yang membawa bendera mazhab fikih Syafi'i yang toleran dan akomodatif terhadap kultur dan tradisi lokal, kawan-kawan. Itulah sebabnya sebagian kultur dan tradisi di Indonesia tetap bertahan dan sebagian diisi dengan nilai-nilai Islam. Adanya kelompok dan aliran Islam baru di Indonesia dengan membawa mazhab fikih dan akidah yang berbeda seperti Wahabi dan HTI telah membawa nuansa baru yang kurang kondusif bagi keberlangsungan hidup Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Namun, selagi kalangan Aswaja tetap konsisten dan istiqomah dalam menjaga dan mengawal konsep toleransi ala mazhab Syafi'i, maka kelompok transnasional akan tetap menjadi kelompok pinggiran. Terlepas dari semua perbedaan pendapat antar mazhab di atas, satu hal yang perlu dicatat bahwa perbedaan itu sah-sah saja dan sah adanya, dan setiap pihak yang berbeda hendaknya menghormati perbedaan itu sebagai rahmat dengan cara tidak saling menyesatkan kelompok yang berbeda pandangan, apalagi sampai mensyirikan atau mengkafirkannya. Itulah penjelasan tentang masalah perayaan Maulid Nabi berdasarkan buku karya Ahmad Fatih Suhud yang berjudul Ahlussunnah wal Jamaah Islam Wasatiyah Tasamuh Cinta Damai. Kalian bisa melihat buku ini langsung dan membelinya di Pondok Pesantren Al Khairat Karangsuko.
Segitu saja atas penjelasan tentang masalah Ziarah kubur yang masalah Maulid, perayaan Maulid Nabi yang sering terjadi di sekitar kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pesan-pesan atau informasi yang kurang jelas dan mengalami kesalahan. Saya Muhammad Abidul Rosid mengucapkan terima kasih dan tentunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.